Kalau kalian tahu, kejahatan dengan menggunakan uang bukan hanya dari merampok dan menipu aja. Tapi ada satu hal lagi yang memang tidak terpuji dengan menyelipkan sebuah keuntungan yang diberikannya. Kali ini gue punya sebuah rekomendasi film seperti hal tersebut yang memang cukup miris dengan tema dari sebuah kriminal uang yang disebut dengan money laundering atau pencucian uang. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gue lagi di sini yang bakal meng-share segudang film-film seru setiap harinya. So buat kalian yang suka dengan pembahasan film lewat sebuah rekomendasi film yang seru seperti ini, kalian bisa like aja videonya ya. Dan yang kurang suka, kalian bisa subscribe aja biar tahu updatean film seru lainnya yang pas untuk kalian. Oke, daripada lama-lama lagi, mari kita langsung aja masuk ke dalam list filmnya ya. Sebuah kecurangan finansial terbesar bakal terhadirkan dengan dramatis di film ini. Yang menggunakan sebuah skema ilegal, para poin pemerannya bakal bikin kita para penontonnya gregetan. The Wizard of Lies ini ada dari kisah jatuhnya seorang pebisnis bernama Bernie Madoff yang melakukan sebuah skema Ponzi dengan merampok 60 miliar US dollar dari para korbannya. Kalian pasti udah gak asing lagi dengan nama skema Ponzi dari sebuah perusahaan pialang maupun perusahaan menggunakan keuntungan dengan cara memutar uang para investornya ya. Gue sendiri sih gak bakal spesifik bicara soal konsepnya tersebut, tapi gue bakal bicara soal filmnya ini yang bakal bikin kalian gregetan di sepanjang filmnya berjalan. Kasus dari seorang pria bernama Bernie Madoff yang diperankan ciamik oleh Robert De Niro di sini punya sisi-sisi yang juga sangat berbeda, yang mana bisa kalian rangkum dengan cara menonton filmnya ini. Tenang aja, walaupun filmnya ini cukup didramatisasi, tapi nggak bisa dipungkiri juga cukup seru untuk kalian tonton. The Wizard of Lies ini tayang perdana pada 20 Mei tahun 2017 dan mendapatkan rating yang slightly ada di atas rata-rata sebesar 6,8 di situs IMDb dengan di-vote lebih dari 25.000 pengguna akun serta tentu di label film R. Semua agen rahasia memang punya misinya masing-masing yang memang ditugaskan untuk menjadi seorang elit di kesatuannya itu. Tapi kalian pernah mikir nggak sih kalau para agen ini sebenarnya ada di sekitar kalian juga? Killer Man menceritakan tentang dua orang kriminal pencuci uang di New York City yang membuat sebuah kesepakatan dengan obat-obatan terlarang. Mereka diimingi uang yang banyak dari penjahatnya, tapi dalam suatu kejadian yang aneh, dua kriminal tersebut malah terserang sebuah amnesia selama pelarian mereka dengan obat-obatan dan uang tersebut. Ini nih bakal jadi sebuah film action dan thriller yang seru banget untuk kalian tonton, men. Dengan berpusat pada sebuah pencucian uang dan obat-obatan, filmnya ini semakin bikin adrenalin kalian terpacu untuk menontonnya. Kejar-kejaran tanpa alasan pun bakal terhadir dengan begitu intens di sini. Kalian bakal dibikin bingung dengan si protagonisnya yang memang masih amnesia sampai klimaks filmnya selesai. Jadi mau gak mau kalian harus tonton filmnya dari awal sampai dengan selesai biar dapat feel dan juga ceritanya ya. Killer Man ini telah tayang perdana pada 8 Agustus tahun 2019 dengan bakal ada dalam rating rata-rata situs IMDb sebesar 5,8 dan di-vote lebih dari 11.000 pengguna akun serta tentu mendapatkan sebuah label dalam film R. Masih dalam sebuah agen rahasia lagi yang kali ini bakal ada seorang pria parubaya dengan misinya yang harus bisa meringkus para gembong narkoba dan melidiki sebuah kasus suap terbesar di sana. The Infiltrator ini bercerita pada seorang pejabat bea cukai AS yang diberi misi untuk bisa mengungkapkan sebuah skema pencucian uang dengan melibatkan gembong narkoba Kolombia terkenal yaitu Pablo Escobar. Ini adalah sebuah film yang cukup terkenal pada premier filmnya tayang dan tentu punya sebuah aksi intens di mana bakal diadaptasi dari sebuah kisah nyata dari sang protagonisnya. Meski dibuat dari kisah nyata sendiri, filmnya ini bukan berarti adalah film biografi yang bikin ngantuk ya. Tapi sebaliknya, film ini bakal dibikin semenarik mungkin dengan menggunakan sebuah aksi thriller yang juga sama serunya dengan film-film action lainnya. Overall, kalian bakal dibuat enjoy dengan konsep dan ceritanya, serta tentu juga sangat rekomen banget untuk kalian tonton. The Infiltrator ini tayang perdana pada 13 Juli tahun 2016 serta ada dalam rating yang agak tinggi dari dua film sebelumnya sebesar 7,0 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 74.000 pengguna akun dalam sebuah label film R. Sistem keuangan sekarang memang sedang bobrok-bobroknya dan itu dimanfaatkan oleh para penipu dengan menyelipkan skema pencucian uang. Film ini memberikan gambaran betapa ngerinya para pemain ini.
The Laundromat menceritakan tentang seorang janda yang menyelidiki sebuah kasus penipuan asuransi dan mendapati bahwa sepasang mitra hukum kota Panama telah mengeksploitasi sebuah keuangan dunia. Film ini bakal bikin wawasan kalian terbuka karena sistem keuangan kita yang sekarang ini belum tentu aman, men. Dan cerita dari para pemain ini bakal mengeksploitasi uang mereka dengan sangat gampangnya. Skenario apik yang diberikan filmnya ini sungguh dibuat cukup mendetail, apalagi dengan para karakternya yang tentu bakal punya bagian dan porsinya masing-masing. Walaupun ini adalah sebuah film drama, tapi gue sendiri cukup dibawa enjoy, karena ceritanya sendiri bakal punya sebuah plot hole yang bikin para penontonnya tercengang. The Laundromat tayang perdana pada 27 September tahun 2019 dalam sebuah rating yang not bad di atas rata-rata sebesar 6,3 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 50.000 pengguna akun serta tentu masih dalam label film R. Kisah dari sebuah kasus pencucian uang yang terakhir ini ada dari sebuah film action dan kriminal dengan pribadi anak autis yang ternyata adalah seorang elit dengan berkedok sebagai seorang angkutan jenius. Dia konten menceritakan tentang seorang ahli matematika yang tengah mendapatkan sebuah pengalaman baru ketika Departemen Keuangan menutup aktivitasnya. Penutupannya tersebut mendapatkan hal curiga darinya dan langsung menyelidiki di balik kasus darinya itu. Nah, ini mungkin yang paling terkenal di list ini ya, yang memang mungkin sebagian kalian juga udah pada tahu tentang film Legends yang seru yang satu ini. Ceritanya sendiri cukup dibuat soft dengan juga di sepanjang filmnya berjalan, bukan cuma ada kriminalnya aja, tapi ada juga aksi intens dari sang protagonis yaitu Christian Wolff yang diperankan sempurna oleh Ben Affleck dengan sangat ciamik dan juga sangat pas banget. Skenarionya yang epic juga menjadi daya tarik tersendiri dari filmnya ini. Dengan menggunakan genre action dan juga thriller, orang jadi melupakan bahwa filmnya ini termasuk juga ke dalam film pencucian uang terbaik. Well, gue gak akan panjang lebar menjelaskan tentang rinci bagaimana serunya tentang film ini. Biar kalian nilai sendiri aja dan komen pendapat kalian jika kalian udah nonton filmnya. The Accountant tayang perdana pada 14 Oktober tahun 2016 dengan sebuah rating yang bakal menjadi paling tinggi sebesar 7,3 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 287.000 fans film kriminal serta tentu masih berlabel film R. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film kriminal tentang money laundering yang bisa gue share kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, make sure buat kalian like dan juga tonton film-filmnya ya. Dan juga yang mau request tentang film seru untuk di konten selanjutnya, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Support terus channel ini dengan cara subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Gue pamit undur diri, see you in the next film.